Bagi sebagian orang Jawa atau mereka yang akrab dengan budaya Jawa, Satrio Piningit adalah nama yang sudah tidak asing lagi, bahkan tidak berlebihan kalau disebut fenomenal, tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh zaman. Namun bagaimana dengan mereka yang tidak paham dengan budaya Jawa, mungkin akan linglung garuk-garuk kepala alias gak ngerti apa atau siapa sih Satrio Piningit itu. Beruntung sekarang adalah zamannya internet sehingga info tentang Satrio Piningit ini bisa didapatkan dalam jumlah melimpah. Saya sangat berterima kasih pada penemu listrik, komputer dan Mbah Google. Namun walau info sudah berjibun, saya tetap ngotot untuk menulis topik yang sama. Alasannya adalah karena ingin menuliskan dari sisi atau sudut pandang yang mungkin berbeda, khas versi dongeng budaya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, alangkah baiknya Gundu Lovers sejati untuk support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, oke? Sekilas tentang ramalan Jayabaya. Membahas tentang Satria Piningit, mau tidak mau harus diawali dari kisah tentang Jayabaya. Kenapa? Ya tentu saja karena Jayabaya adalah sang penulis, pelontar ide awal atau orang yang meramal kedatangan Satria Piningit. Siapa itu Jayabaya? Beliau adalah Raja Kediri, Jawa Timur tahun 1135 sampai tahun 1157 Masehi, yang sangat terkenal dengan tepat mampu meramal atau memprediksi kedatangan dari bala tentara Jepang. Pada salah satu kitab karangannya yang berjudul Pralembang Joyoboyo, salah satu baitnya menyebutkan, orang Jawa akan diperintah oleh orang kulit putih selama 3 abad, dan oleh kerdil kuning untuk masa hidup tanaman jagung sebelum kembalinya Ratu Adil. Ramalan ini ternyata benar dan kedatangan orang-orang kerdil beras kuning dari utara yang dengan tepat diramal oleh sang raja akhirnya menjadi akhir dari kekuasaan Belanda di Nusantara. Jadi tidak bisa dibantah lagi bahwa Jayabaya adalah seorang raja yang memiliki kemampuan memprediksi masa depan. Selain kitab Pralembang Joyoboyo di atas, karya lainnya adalah Serat Musasar Joyoboyo, Serat Pranitiwekyo dan beberapa kitab lainnya. Ramalan Jayabaya tentang Satrio Piningit. Sekarang kita memasuki topik utamanya. Jayabaya meramalkan bahwa Satrio Piningit akan menjadi pemimpin besar Nusantara. Sang kesatria tersembunyi atau Piningit ini adalah keturunan Raja Majapahit. Ia adalah seorang raja cerdas, jujur dan berperilaku lurus atau benar. Menurut Jayabaya, dalam perjalanan hidup Satrio Piningit, ia selalu mengalami kesengsaraan, selalu dipermalukan, sial, dan kesapar miskin. Oleh karena itu, ia mendapat julukan Satrio Wiragung Dek Satria Agung. Banyak orang Jawa percaya nubuat ramalan ini. Ia akan menegakkan keadilan di Nusantara dan bergelar Ratu Adil atau Raja Keadilan. Dalam bahasa Jawa, Ratu berarti Raja atau Ratu. Satrio Piningit tidak akan menjabat sebagai kepala negara, tidak akan dipilih dari pemilihan tapi memimpin lewat sebuah revolusi besar-besaran. Satrio Piningit tidak hanya akan memerintah Jawa atau Nusantara, tapi juga memerintah dunia. Dan yang paling menarik adalah ramalan tentang kedatangannya yang didahului oleh bencana alam yang besar. Kutipan beberapa ayat tentang Satrio Piningit. Perilaku orang Jawa seperti butiran-butiran padi di atas nampan yang diputar, bulir-bulir padi yang berlarian ke sana kemari saling bertabrakan, mana yang benar mana yang sejati, para pertapa tidak ada yang berani, semua takut mengajarkan ajaran baik, salah-salah bisa mati. Banjir bandang terjadi di mana-mana, gunung meletus tak terduga, tanpa memberi isyarat sebelumnya, bencinya sangat mendalam terhadap pendeta atau orang pintar waskita yang menjalani tirakat tingkat tinggi, karena takut terbongkar rahasia siapa dirinya yang sejati. Selambat-lambatnya nanti menginjak tutup tahun, Sinungkalan Dewa Wolu, Angasto Manggalaning Ratu dipimpin 8 dewa, menjabat panglimanya raja bisa berarti tahun sesuai Condro Sengkolo. Akan ada dewa menjelma ke dunia, berbadan manusia, bermuka seperti Batara Kresna, berwatak baladewa, bersenjata Trisula Weda, sejajar dengan terbaliknya zaman, orang pinjam akan mengembalikan, orang hutang akan menyahur, hutang nyawa bayar nyawa, hutang malu nyaur malu. Tempatnya di kaki Gunung Lawu sebelah timurnya Sungai Bengawan Air, berumah seperti Raden Gatot Kaca, berupa rumah merpati bertingkat 3, seperti manusia yang menggoda.
Sepenggal opini. Sekarang saya akan memasuki bagian yang paling menarik dan seru, yaitu tentang opini dan pendapat. Seperti yang tertulis di atas, kedatangan Satria Piningit dipercaya hanya menunggu waktu. Jayabaya meramalkan bahwa kedatangannya akan ditandai dengan berbagai kekacauan dan bencana besar di sejumlah wilayah atau negara. Menyimak kejadian bencana yang terjadi di sejumlah tempat yang bahkan terkadang tidak masuk akal dan belum pernah terjadi di sebelumnya, sepertinya ramalan ini menampakkan tanda-tanda mendekati. Apalagi perlu diingat bahwa kedatangan tentara Jepang juga telah diprediksi dengan tepat oleh Jayabaya. Jadi haruskah saya menolak dan tidak mempercayainya? Opini penutup. Kesimpulannya sepertinya sama tidak jauh beda dengan kesimpulan di topik-topik lainnya. Yang terpenting bukanlah apa yang saya percayai, tapi sejauh mana kepercayaan itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau minimal memberikan manfaat bagi diri sendiri. Kalau cuma sebatas omongan, aku percaya, atau sebaliknya, aku tidak percaya, ya berarti tidak beda dengan burung beo. Demikianlah sekilas ulasan tentang Satrio Piningit. Kalau ada yang salah dan tidak berkenan, mohon dimaafkan, terima kasih.